Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Pagelaran Euro 2024 Jerman telah berakhir setelah menyajikan partai final antara Spanyol, yang sukses mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga yang digelar di Olympia Stadium Berlin Senin dini hari waktu Indonesia. Babak pertama berjalan dengan jual beli serangan dari kedua tim yang harus berakhir imbang tanpa gol. Ketika babak kedua baru berjalan 2 menit, serangan cepat Spanyol melalui Lamine Yamal berbuah umpan manis kepada Nico Williams yang berlari bebas di sisi kanan pertahanan Tri-Lion. Winger Athletic Bilbao itu pun tak menyia-nyiakan peluang tersebut untuk mengelabui Jordan Pickford. 1-0 Spanyol memimpin. Di menit 70, pergantian pun dilakukan oleh pelatih Inggris Gareth Southgate dengan memasukkan Cole Palmer menggantikan Kobbie Mainoo. Strategi tersebut pun berhasil mengubah keadaan 3 menit berselang saat serangan Inggris melalui Bukayo Saka berhasil dimanfaatkan menjadi assist oleh Jude Bellingham yang mengirimkan umpan kepada Cole Palmer yang menyambutnya dengan placing terarah ke sudut kanan gawang Unai Simon. Game on Inggris menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sayang, di menit 86, Mikel Oyarzabal membuat pendukung Inggris terdiam lewat golnya yang memanfaatkan umpan silang dari Cucurella. Spanyol pun unggul 2-1 dan bertahan hingga peluit panjang wasit dibunyikan. La Furia Roja pun menang 2-1 dan resmi menyandang gelar sebagai juara Eropa Euro 2024 setelah terakhir mereka memenangkannya di tahun 2012. Beberapa penghargaan pun mengiringi gelar juara El Matador yang diberikan kepada Rodri sebagai pemain terbaik Euro, Lamine Yamal sebagai pemain muda terbaik, dan Dani Olmo sebagai pencetak gol terbanyak. Pertandingan final juga tersaji di Copa America antara sang juara bertahan Argentina, yang sukses mengalahkan Kolombia dengan skor 1-0 di babak extra time pada Senin pagi waktu Indonesia. Sebelum laga dimulai, antusiasme penonton membludak sehingga sempat terjadi chaos di luar stadion di mana banyak penonton yang tidak memiliki tiket memaksa masuk ke dalam Hard Rock Stadium. Hal tersebut membuat panitia pertandingan memutuskan untuk menunda kick-off sampai situasi bisa dikendalikan. Babak pertama pun dimulai dengan diwarnai tackle ke arah kaki kanan Lionel Messi yang membuatnya mengerang kesakitan. Sayang, di paruh pertama tak ada satupun gol yang tercipta. Di babak kedua, sang mega bintang Lionel Messi harus ditarik keluar di menit 66 setelah cedera yang ia dapatkan di babak pertama tadi menjadi semakin parah dan membuat Messi tak dapat melanjutkan pertandingan. Babak kedua pun juga ditutup dengan skor imbang tanpa gol. Di babak extra time, pelatih Argentina Lionel Scaloni memasukkan kartu asnya yaitu Lautaro Martinez di menit 96 menggantikan Julian Alvarez. Dan, striker Inter Milan itu pun akhirnya menjadi penentu ketika ia berhasil lepas dari pengawalan untuk menerima umpan terobosan dari Giovanni Lo Celso. Lautaro pun menjebol gawang Kolombia di menit 112 sekaligus menjadi gol kemenangan bagi Argentina 1-0. Argentina pun kembali mengangkat piala Copa America berturut-turut setelah mereka berhasil menjadi juara di tahun 2021 dan ini akan menjadi gelar ke-16 La Albiceleste sepanjang sejarah. Gelar juara ini pun diiringi dengan beberapa penghargaan individu yang didapatkan oleh Emiliano Martinez sebagai kiper terbaik dan Lautaro Martinez sebagai top skor. Laga perebutan juara ketiga Copa America 2024 mempertemukan Kanada, yang harus takluk dari Uruguay lewat drama adu penalti setelah melalui 90 menit dengan skor imbang 2-2. Laga belum genap 10 menit, bola muntah di depan gawang Kanada berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Rodrigo Bentancur untuk membawa La Celeste unggul 1-0. Memasuki menit 22, dalam situasi sepak pojok, Ismail Kone yang berdiri bebas berhasil menjebol gawang Uruguay lewat tendangan yang membelakangi gawang. Skor 1-1 pun bertahan hingga menit 80 yang mana setelah itu Jonathan David sukses menceploskan bola ke gawang tim biru langit memanfaatkan bola tepisan dari sepakan Ismail Kone. Angin pun mengarah ke Kanada dengan kedudukan 2-1.
Sayang, di injury time babak kedua, striker gaek Luis Suarez yang masuk dari bench menjadi penyelamat setelah ia mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan silang dari Jose Maria Gimenez. Laga diteruskan ke babak adu penalti dengan dua penendang pertama dari masing-masing tim berhasil melesakkan bola dengan baik. Sayang, penendang ketiga Kanada, Ismail Kone, tendangannya berhasil ditepis oleh Sergio Rochet. Dan, penendang kelima Kanada, Alphonso Davies, yang menjadi aktor penentu justru gagal mengeksekusi bola dengan sempurna setelah tendangan Panenkanya membentur mistar gawang. Uruguay pun menang adu penalti 3-4 yang sekaligus resmi menjadi juara ketiga Copa America 2024. Jadon Sancho kembali mengikuti latihan bersama skuad MU dalam persiapan mengarungi musim depan. Hal tersebut terjadi setelah Sancho melakukan pertemuan dengan Erik ten Hag untuk menyudahi permasalahan yang terjadi antara keduanya di musim lalu. Sancho juga akan mengikuti kegiatan pramusim Setan Merah seperti apa yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Akhirnya, Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Bologna terkait perekrutan Joshua Zirkzee yang menjadi perekrutan pertama United di bawah kendali Ineos. Sebelumnya, MU sudah melakukan negosiasi dengan sang pemain, begitu pula dengan kesepakatan komisi yang akan dibayarkan ke pihak agen. Setan Merah menebus striker muda Belanda itu dengan mahar 42,5 juta euro dengan tempo pembayaran 3 tahun. Striker berusia 23 tahun itu menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2030. Tes medis sudah dilaksanakan pada hari Jumat dan akan menandatangani kontrak di Manchester. Villarreal semakin dekat untuk merekrut bek muda milik Manchester United, Willy Cambuala. Kedua klub telah menyetujui kesepakatan dengan biaya 10 juta euro termasuk bonus. Dilansir dari Fabrizio Romano, Man United juga menyertakan klausul pembelian kembali di masa depan untuk bek berusia 20 tahun tersebut. Pemain Arsenal lain yang dilepas musim panas ini adalah Albert Sami Lokonga. Gelandang berusia 24 tahun itu telah menyetujui untuk pindah ke Sevilla dengan status pinjaman beserta opsi tebus permanen senilai 12 juta euro. Tahun lalu Lokonga dipinjamkan ke Luton Town selama semusim dengan mencatatkan 1 gol 3 assist dalam 17 penampilan. Saúl Ñíguez, gelandang asal Spanyol berusia 29 tahun itu kini telah menyetujui bergabung dengan Sevilla untuk musim depan. Saúl sendiri telah mengakhiri kontraknya dengan Atletico Madrid akhir musim ini kendati masa kontraknya masih berlaku hingga 2026. Saúl Ñíguez dan Atletico Madrid sudah sepakat untuk sama-sama mengakhiri kerjasama mereka. Inter Milan dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan perwakilan bek sayap Hellas Verona, Juan Cabal. Nerazzurri tengah mencari bek baru di pasar menyusul cederanya Tajon Buchanan. Carlos Augusto akan kembali ke peran aslinya sebagai bek sayap kiri, sebagai pelapis Federico Di Marco. Juara Italia tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah profil selama beberapa minggu terakhir. Dan nama Juan Cabal telah muncul sebagai kandidat terbaru untuk peran tersebut. Menurut wartawan Italia Alfredo Pedulla, Direktur Olahraga Inter Piero Ausilio telah mengadakan pertemuan puncak dengan agen pemain Kolombia itu hari ini. Di sisi lain, jurnalis tersebut mengonfirmasi bahwa Inter juga tengah melakukan upaya untuk merekrut Jakub Kiwior dari Arsenal. Klub Serie A, Empoli, telah mengirimkan proposal resmi kepada FC Dallas untuk merekrut kiper yang digadang-gadang akan menjadi kiper naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes dilansir dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Negosiasi berlangsung dengan skema peminjaman dengan kewajiban tebus permanen di akhir musim masa peminjamannya. Paes sendiri juga sudah menyetujui persyaratan pribadi yang diajukan oleh Empoli. Kini negosiasi antara kedua klub dikabarkan masih terus berlanjut.
AS Roma semakin dekat dengan tercapainya kesepakatan untuk merekrut pemain muda berposisi bek kiri dari klub Swedia Djurgårdens. Pemain yang dimaksud adalah Samuel Dahl, bek kiri berusia 21 tahun. Laporan dari Tutto Mercato. Dahl baru-baru ini melakoni debutnya untuk tim senior Swedia dan dikontrak setahun lalu bersama Djurgårdens. Musim lalu, ia tampil 33 kali di semua kompetisi. Dahl diproyeksikan untuk menggantikan posisi Leonardo Spinazzola, yang pindah ke Napoli setelah kontraknya berakhir. Biaya kepindahan pemuda itu diperkirakan menelan biaya 3,5 juta euro. AC Milan dikabarkan telah memulai kontak dengan AS Roma untuk membicarakan kemungkinan perekrutan striker asal Inggris, Tammy Abraham berdasar laporan dari Romano. Dikabarkan, Milan berencana memiliki 3 striker untuk musim depan, antara lain Luka Jovic, Alvaro Morata yang sedang mereka incar, dan juga Tammy Abraham dari AS Roma. Tammy Abraham sendiri bersedia untuk pindah dari ibu kota Italia menurut laporan. Musim lalu, striker berusia 26 tahun itu hanya bermain 12 kali dan mencatatkan 1 gol di semua kompetisi bersama Serigala ibu kota. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.